mantap, ini masjid keren. Ingat masjid atau ingat Allah jadinya? Ingat masjid. Makanya pejam mata, tapi jangan fulles, itu beda, pejam juga. La ilaha hilang aja, itu mah bukan khusyuk, itu mah hilang, fulles. Jadi meskipun pejam jangan tidur, tapi pejam yang khusyuk, ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Wa 'anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri qala, beliau berkata, qila, ditanya. Siapa ditanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang paling utama ya Rasul? Qala, dijawab oleh Nabi, anta muta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Allah, engkau mati dan lisanmu basah berzikir kepada Allah. Bingung kan Pak? Mana bisa mati tapi zikir? Maksudnya tutup semua yang lain, fokus lisan basah berzikir kepada Allah. Begitu. Kan kayak orang mati jatuhnya. Dunia lupa, anak lupa, memang harus lupa. Masyghulun bi dzikrillah, saat itu sibuk berzikir. Bini lupa, anak lupa, lupa semua. Sibuknya zikir. Masyghulun bi dzikrillah, sibuk berzikir kepada Allah. Oh, Allah, indah orang zikir itu, enak. Maka kalau boleh saya berharap jangan lepaskan zikir dalam hidup kita. Insya Allah siang malam berzikir. Sholat ada zikir, khusyuk sebelum sholat. Kalau memang perlu baca usolli, baca usolli. Karena itu pun sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Usolli fardhu zuhri misalnya, usolli fardhu subhi, supaya mantap kita menghadap, nggak ngasal gitu. Allahu Akbar, nggak ngasal. Bagi orang yang terbiasa membaca usolli, nggak biasa baca usolli, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting mantap tetap sholatnya. Apa sebab? Sholat untuk mengingat Allah. Nggak bisa sholat kalau sekedar lewat begitu saja, nggak bisa. Maka penting ngaji itu, ngaji maunya, ngaji. Apa sebab? Dengan ngaji terbuka semua. Bagaimana berzikir, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana sedekah, bagaimana umrah, bagaimana haji, terbuka semua. Ada ilmunya. Orang beribadah dengan ilmu, insyaallah lebih kuat, lebih mantap menghadap. Zikir juga begitu. Jadi lisannya basah berzikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baca yang maaf, yang benar, yang serius, yang bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan begitu, bukan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun pelan jelas. Bukan bukan begitu, bukan jelas. Saking kenceng-kencengnya, berlok gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Santai aja, mau kemana ya kita? Capek hidup, udah capek. Sholat itu istirahat. Ya Pak, ngaji itu istirahat. Tapi guru ajak orang istirahat. Tapi ini istirahat itu rekreasi Pak. Ngaji ternyata. Istirahatnya itu ngaji, sholat. Yang tubuh ini perlu relax, perlu sholat, bukan sekedar wajib, perlu. Zahir batin ini butuh sholat, butuh ngaji. Kering kalau nggak ngaji itu, jujur kering. Kalau nggak sholat kering, keron. Ya naudzubillah min dzalik, ini jangan coba Pak. Tapi kalau ada orang nggak sholat seminggu itu, terus seminggu sehari, zuhur biasanya sholat ya, terus dia nggak sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sengaja, marah itu, kering kerontang itu bisa, wah itu bisa gila mungkin.
bersyukur kita belum pernah sengaja sampai kagak sholat. Alhamdulillah. Ayo ada orang sengaja siap-siap, gila itu. Kalau dia biasa sholat, kalau udah biasa nggak sholat, ya nggak gimana. Ada biasa nggak sholat, ya udah begitu aja. Tapi tetap saja, maaf, besar sekali dosa orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, hal-hal yang memang sudah difardukan oleh Allah. Wa qala Malik bin Dinar, telah berkata Imam Malik bin Dinar radhiyallahu rahimahullah, apa kata beliau, malam yansa bi haditsillah azza wa jalla an haditsil khuluqain faqad qalla amaluhu wa 'ama qalbuhu wa daya 'amruhu. Siapa orang yang tidak lupa akan hadits Allah, tidak betah, malam yaknas bukan yansa, man lam yaknas, siapa orang yang tidak betah, maksudnya nggak mau dengerin firman Allah. Udah, baca Quran dulu, udah, bosan. Kalau kagak betah nggak denger baca Quran, waduh kacau. Udah pak, maksud baca Quran dah. Nggak betah juga dia ngedengerin hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, ya memang kan beliau itu pemimpin jin dan manusia, Sayyidul Insi wal Bashar, makhluqain, dua ciptaan Allah, manusia dan jin. Pemimpinnya siapa? Baginda Nabi Muhammad. Nggak mau dia dengerin firman Allah, nggak mau dengerin hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Faqad qalla amal, pasti sedikit amalnya, pasti nggak banyak. Nggak, saya nggak mau dengerin baca Quran, hadis nggak mau, dikit pasti amalnya. Apa sebab? Ya nggak bisa. Orang semua sumbernya Quran dan hadis, dia nggak mau dengerin penjelasan hadisnya, nggak mau dengerin penjelasan Qurannya. Baca Qurannya juga nggak mau dengerin, baca hadisnya nggak mau dengerin. Iya selesai, nggak ada amal. Amal paling apa dikit, sholat cuma semaunya dia, sholatnya nggak pakai ilmu. Begitu kena luka di sini, apa nih, diperban di bagian anggota wudhu, nggak ngaji dia, nggak paham gimana cara berwudhu pada orang yang ada perbannya, nggak ngerti dia, akhirnya bingung sholatnya. Tayamum langsung, nggak boleh, dosa. Sebab masih bisa wudhu, masih ada yang sehat. Gimana caranya? Masuk ke dalam pasal Shahibul Jabair, orang yang punya perban, maksudnya ya tadi itu diperban, diinfus, apa lagi digigit, masuk tuh ke situ tuh rombongannya. Itu namanya dalam ilmu fikih Jabair. Jabair itu orang yang mengalami luka dan diperban. Dari kata jabirah, ditutup perban, jabair jamaknya. Gimana jadinya? Ya tetap wudhu. Wudhunya gimana? Ya wudhu normal boleh, wudhu langsung yang 4 aja jadi, karena lagi kondisi luka. Berarti wajah kan tidak ada luka, nggak ada yang diperban, normal wajah. Biasa niat begitu, masuk air ke bagian dahi misalnya, dia dalam hati getar, nawaitul wudu'a irafil hadatil asghar, atau nawaitul rafal hadatil asghar. Udah beres. Setelah beres, tangan kanan tidak luka, normal biasa, nggak ada yang diperban. Nah tangan kiri ada yang diperban di sini misalnya. Ini kan normal, basuh. Ini basuh, semua basuh. Nah ini nggak usah dibasuh, tapi diusap. Setelah diusap, tayamum, dikeringin dulu tapi, maka nanti tayamumnya repot pada berantakan. Tayamum biasa, plok 1 untuk wajah, plok 1 untuk 2 tangan, gini kan, begitu. Selesai tayamum. Setelah tayamum,
lanjut ke mana? Bagian kepala, nggak ada luka, biasa. Kaki, selesai. Itu cara berwudu sahibul jabair bagi orang yang ada perbannya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lukanya ada dua, di wajah ada, di perban di sini, di tangan ada. Gimana tuh? Ya sama begitu terus. Setelah wajah dibasuh yang bersih, yang sahih, yang sehat, yang diperban diusap. Setelah itu tayamum. Setelah tayamum lanjutkan ke tangan yang sehat dibasuh, yang luka dan diperban diusap. Setelah itu tayamum lagi. Setelah itu lanjut ke kepala terus ke kaki. Begitu. Itu saya jelasin cara wudu sahibul jabair dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab imam yang lain ada yang berbeda, apa-apa, tapi nggak saya jelasin di sini. Saya pernah lihat Pak, nggak ada tayamumnya tuh, cuma usap doang. Yang bagian mana tuh? Bagian yang mukanya, ya ada memang yang nanggung. Mazhab yang lain dalam kondisi ya sulit sekali, ya sudah, tak usah tayamum.